Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kesehatan dan kesempatan kepada kita semua sehingga malam hari ini kita dapat bertemu kembali untuk melanjutkan kajian kita sebagaimana biasa setelah kita libur di bulan Ramadan dan di bulan Syawal kemarin. Malam ini adalah malam pertemuan kita yang pertama untuk mengaji kembali. Dan kemarin-kemarin ngajinya itu malam Ahad. Dan disepakati untuk kajian kita bersama saya itu akan dilaksanakan setiap malam Jumat pekan yang keempat. Jadi bukan malam Minggu lagi, bukan malam Ahad lagi, tapi malam Jumat pekan yang keempat. Jadi supaya untuk kita ingat bersama. Untuk kitabnya tidak berubah, masih kitab Tauhid dengan kitab Durus Samin, kemudian Rumah Tangga Islami dengan kitab Syarah Uqudul Ujen. Tapi untuk malam ini kita akan buka dulu kitab Tauhid kita, yaitu kitab Ad-Durus Samin. Karena sebelum Ramadan kemarin, kajian kita terakhir, kita membahas tentang Rumah Tangga Islami. Jadi ini gantian, ya ini kitab Durus Samin Tauhid. Salawat beriring salam. Tidak lupa pula kita hadiahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Mudah-mudahan dengan banyaknya kita bersolawat kepada beliau. Kita ini termasuk salah satu di antara umatnya yang mendapatkan syafaat di hari akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Yang saya muliakan dan hormati para pengurus Badan Kenauziran Masjid Al-Muslimin, tuan-tuan guru, para ustadz, ustazah, mu'alim, mu'alimah yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu namanya, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pembahasan kita sekarang kitab Ad-Durus Samin ada di halaman yang ketiga, Muqaddimatun. Nah itu dia. Yang di dalam kurung Muqaddimatun. Baris ke-11 dari atas. Yang ada kitabnya silakan buka halaman ketiga, baris ke-11 dari atas, Muqaddimatun qala al-allamatu asy-syaikhu. Ada? Ketemu? Sudah? Nah, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya mujibas sailin. Muqaddimatun. Boleh dibarisin supaya enggak salah baca nanti kalau mengajar kitab ini. Muqaddimatun qala al-allamatu asy-syaikhu Ahmad bin Muhammadis Suhaimi. Ahmad bin Muhammadin As-Suhaimi. Ini suatu muqaddimah. Nah, berarti ini masih muqaddimah. Telah berkata Al-Allamah Asy-Syaikh Ahmad bin Muhammad As-Suhaimi pada syarah Hudhudi. Nah, jadi penyusun kitab ini mengutip penulis kitab Ad-Durus Samin mengutip perkataan Asy-Syaikh Muhammad
bin Ahmad As-Suhaimi dari kitab Hasiyah dari syarahnya Hudhudi. Gini ya, kitab tauhid yang paling terkenal, yang paling populer di kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah kitab Matan Sanusi, ya, atau Muqaddimah Sugro, atau yang lebih masyhur dengan nama kitab Ummul Barohin. Ummul Barohin tahu ya? Jadi nama kitab ini ada 3. Terkadang disebut dengan Matan Sanusiyah, terkadang disebut dengan Muqaddimah As-Sugro. Tapi yang populer orang banyak menyebutnya Ummul Barohin. Jelas itu ya? Nah, kitab Ummul Barohin ini banyak disyarahkan oleh para ulama. Jadi Ummul Barohin itu atau Matan Sanusiyah atau Muqaddimah Sugro sama lah tuh. Ya, ini berupa matan. Matan itu biasanya singkat-singkat, pendek-pendek penjelasannya. Biasanya santri-santri itu kalau menghafal kitab, matan yang dihafal. Ya, kalau orang ngajar matan, ya matan kitab, misalnya dalam bidang tauhid, matan Aqidatul Awam, matan bukan syarah ya. Nah, atau matan Ummul Barohin, misalnya matan Ghayatul Takrib, misalnya matan Jurumiyah. Orang kalau mengajarnya langsung pakai kitab matan itu kata orang alim. Ya, kenapa? Matan tuh pendek, tapi dia bisa menjabarkan secara luas. Berarti kan alim. Nah, kalau kita sekarang udah pakai syarah, ya, belum mampulah kita untuk belajar langsung dengan matan. Ya, matan itu pendek. Nah, karena pendek, singkat, ringkas, maka diperjelaslah isi matan tersebut. Maksudnya seperti apa? Misalnya satu matan isi kandungan maksudnya seperti apa? Penjelasnya itu dinamakan syarah. Jadi ada matan, ada syarah. Jadi syarah itu penjelas bagi matan kitab. Kenapa harus dijelaskan matan kitab? Karena pendek-pendek. Butuh penjelasan yang lebih rinci. Nah, jadi ada matan, ada syarah. Syarah tadi apa? Penjelasan bagi matan. Nah, seperti matan Ummul Barohin itu pendek, ringkas, singkat, tipis ya kitabnya. Ya, santri saya aja hafal itu. Ya, santri saya wajibkan hafal Aqidatul Awam. Ini sekarang ada hafal Ummul Barohin. Nanti setelah selesai Ummul Barohin, saya suruh ngapal Jauharatul Tauhid. Ya, itu yang paling puncak. Nah, jadi memang saya fokuskan untuk ke bidang tauhid, ya bidang tauhid sama nahwu. Nah, jadi mereka saya suruh hafal kitab. Ya, kitab fikih ada juga dihafal, wajib. Ya, kitab fikih Sulamul Munajah, matan Sulamul Munajah itu dihafal oleh mereka. Nah, jadi bukan cuma belajarnya saja, tapi menghafal kitabnya juga. Itu program saya di pesantren saya. Jadi matan Ummul Barohin itu singkat, ringkas. Karena ringkas, karena singkat butuh penjelasan yang lebih mendalam. Ya, nah, makanya kitab kita ini tebel, kan gitu kan? Ini bukan matan lagi. Ini bisa berupa syarah, kadang berupa hasiyah. Ya, misalnya dalam fikih, ada tahu nggak kitab Kifayatul Muhtadi? Muhtadi ya, yang tebel, ya kan Kifayatul Muhtadi kan? Kifayatul Muhtadi itu syarah bagi kitab Sulamul Muqtadi. Kitab Sulamul Muqtadi ini baru kita pelajari setiap malam Ahad keberapa ya? Kedua ya? Di daerah Pematang Cengkring ke sana itu kan kitab Sulamul Muqtadi. Itu matan, syarahnya Kifayatul Muqtadi. Ada kitab Arab Melayu tebel itu kan? Nah, jadi matan itu tipis. Kalau syarah itu biasa lebih tebel karena menjelaskan isi matan. Jadi matan Tauhid Ummul Barohin itu tipis, maka ada syarahnya. Banyak syarah matan Ummul Barohin. Dalam bahasa Arab semisalnya tadi syarah Ummul Barohin alal Hudhudi. Nah, ya, alal Hudhudi. Kan ada disebut tadi di kitab Durusamin, ya. Apa tadi katanya? Al-Alama Asy-Syaikh Ahmad bin Muhammad As-Suhaimi pada syarah Hudhudi. Nah, syarah Hudhudi itu syarahnya Ummul Barohin. Yang menyusun adalah seorang syekh yang bernama Syekh Muhammad Mansur Al-Hudhudi. Ya, Syekh Muhammad Mansur Al-Hudhudi. Makanya disebut nama syarah kitab Ummul Barohin itu syarah Hudhudi.
Maksudnya penjelasan kitab Ummul Barahin yang ditulis oleh Syekh Muhammad Mansur Al-Hudhudi. Jadi Syekh Ahmad bin Muhammad, ya, mana tadi dia? Syekh Ahmad bin Muhammad As-Suhaimi, beliau ada membuat hasyiah pada syarah Hudhudi. Jadi ada matan, ada syarah hasyiah. Hasyiah itu apa, Ustaz? Hasyiah itu di atas syarah. Tadi kan syarah kitab, syarah itu adalah penjelasan matan kitab. Ya, matan tadi singkat, tipis. Kan gitu kan? Nah, dan singkat-singkat penjelasannya. Karena singkat-singkat mungkin orang awam susah untuk memahaminya. Akhirnya dibuatlah penjelasan dari matan itu. Penjelasan dari matan namanya syarah. Dan terkadang syarah itu pun masih dianggap rumit juga oleh orang awam. Akhirnya diperjelas lagi lebih mendetail. Penjelasan syarah disebut namanya hasyiah. Jadi Syekh Ahmad bin Muhammad As-Suhaimi, beliau ada menghasyiahi kitab syarah Hudhudi milik Syekh Muhammad Mansur Al-Hudhudi. Ya, syarah Al-Hudhudi tadi syarah matan apa tadi? Ummul Barahin. Supaya kita jelas. Jadi nanti mana tahu ustadz-ustadz mau ngajar kitab ini, ditanya nanti sama muridnya, apa tuh cikgu syarah Hudhudi? Udah nggak usah kau tanya-tanya itu, lewatkan aja katanya. Mana ada ngajar kayak gitu? Jelaskanlah, ya, jelaskan. Udah lewatkan aja itu, nggak penting katanya, ya. Jangan seperti itu. Harus kita jawab. Nah, baik. Jadi apa tadi? Penyusun kitab Ad-Durrus Samin ini, beliau menukil perkataan Syekh Ahmad bin Muhammad As-Suhaimi pada syarah Hudhudi. Apa ibarat yang dikutipnya? Ibarat yang dikutip wala Buddha. Jadi wala Buddha liman aroda itu seterusnya itu adalah kutipan dari perkataannya Syekh Ahmad bin Muhammad As-Suhaimi. Ini adalah kutipan dari penulis. Beliau mengutip perkataan Syekh Ahmad bin Muhammad As-Suhaimi. Apa tadi kalimatnya? Kutipannya wala Buddha, ya, liman aroda arodal khawdha fi ilmin alal wajhil akmali ayya'rifal mabadi al asyarata. Ya, boleh dibarisin. Wala Buddha liman arodal khawdha fi ilmin alal wajhil akmali, ya, ayya'rifa al mabadi'a. Bukan al mabadi'a, ya, al mabadi'a, ya, al mabadi al asyrata. Nah, itu kutipannya. Jadi ini tulisannya langsung penyusun kitab Durrus Samin, apa kutipan beliau? Kalimat wala Buddha tadi sampai al-asrota, kutipan, ya. Beliau mengutip perkataan Syekh, ya, Ahmad bin Muhammad As-Suhaimi. Siapa sih, ya, Syekh Ahmad bin Muhammad As-Suhaimi ini kok sampai perkataan beliau sampai dikutip oleh penyusun kitab Ad-Durrus Samin? Tadi kan kitab apa namanya? Ummul Barahin itu syarahnya banyak, ya. Dalam bahasa Arab Melayu, hampir semua kitabnya kita ngajikan di sini. Seperti misalnya kitab Aqidatun Najin. Itu syarah Ummul Barahin. Ada nggak ngaji kita? Ada, besok malam, ya, di Kilang Kincong. Ya, besok malam, ya. Aqidatun Najin syarah Ummul Barahin. Kemudian apalagi misalnya Bidayatul Hidayah. Kita ngajikan nggak Bidayatul Hidayah? Nah, itu juga syarah Ummul Barahin. Di mana ngajinya? Di Tasa. Ya kan? Malam Rabu pekan yang pertama. Kemudian apalagi syarahnya? Sirajul Huda. Itu juga syarah Ummul Barahin. Ya, di Medang setiap malam Senin pekan yang pertama. Ya. Kemudian apalagi? Miftahul Jannah. Di mana tuh? Cengkring. Ya, di Pematang Cengkring setiap malam apa, Pak? Saya lupa saya. Malam Rabu. Ya, yang kedua.
Coba, itu semua adalah syarah Ummul Barohin dalam Arab Melayu. Ya, dalam syarahan Arab Melayu. Syekh Muhammad Zain pun juga punya syarahnya Ummul Barohin dalam kitab Arab Melayu. Yang paling tebal kitab apa? Yang tebal, yang akhir. Fawaidul Zain yang pernah Pak Isa tunjuk sama saya, dicetak di Mesir kitab itu. Ya, Pak Isa punya kitabnya ditunjukkan, di Mesir. Tulisannya Arab Melayu. Kitab Arab Melayu tapi dicetak di Mesir. Gak mungkin kitab bisa dicetak di Mesir kalau bukan ulama besar yang buat. Ya, jadi Syekh Zain itu ulama besar itu. Ya, bukan cuma ustadz kampung Kuala Tanjung aja, enggak. Ya, ilmunya kaliber dunia. Gak mungkin kitabnya dicetak di Mesir. Fawaidul Zain itu juga syarah dari Ummul Barohin, karya Syekh Muhammad Zain. Ya, yang makamnya dekat kita nih, ulama besar. Ya, masya Allah luar biasa. Nah, jadi alhamdulillah di Kuala Tanjung kita nih, ya hampir semua matan syarah dari matan Ummul Barohin, ya semuanya kita ngajikan. Baik itu kitab Aqidatun Najin, Miftahul Jannah, Sirajul Huda, dan lain-lain daripada yang lainnya. Jadi Syekh Ahmad As-Suhaimi sedikit ya. Ya, ini penting juga. Karena disebut namanya oleh penyusun kitab. Kalau disebut di dalam satu kitab, berarti itu bukan ulama sembarangan. Gak mungkin perkataannya dikutip oleh penyusun kitab Ad-Durrus Samin kalau beliau itu orang biasa-biasa, gak mungkin. Dikutipnya perkataan Syekh Ahmad bin Muhammad As-Suhaimi dimasukkan ke dalam kitab Ad-Durrus Samin, menunjukkan Syekh Ahmad As-Suhaimi itu orang alim, ya, ulama besar. Nama asli beliau Asy-Syaikh Muhammad, ya, Asy-Syaikh Muhammad bin Abdullah Al-Wana Sabaniyi. Itu asalnya dari Wonosobo. Di mana tuh Wonosobo? Jawa Tengah. Ya, jadi ini orang ulama nih, orang Jawa. Masyhur beliau dengan nama Asy-Syaikh Muhammad As-Suhaimi. Beliau termasuk ulama keturunan Nabi. Jadi beliau termasuk zuriyah Ahlul Bait. Ya, ini lagi viral nih hadirin. Ya, ada yang bilang ya zuriyah Nabi itu udah nggak ada. Ahlul Bait Nabi itu nggak ada. Nasab Baklawi itu terputus. Itu nggak usah didengerin. Ya, itu orang-orang dengki, orang hasad. Ya, orang hasad, nggak usah didengerin itu. Lahirnya beliau di Wonosobo tahun 1259 Hijriah. 1259 Hijriah atau bertepatan dengan tahun 1843 Masehi. Sekarang tahun berapa nih? 2024. Beliau lahirnya tadi tahun 1843 Masehi. Udah berapa ratus tahun coba? Inilah ya. Ahmad bin Muhammad As-Suhaimi. Wafatnya beliau di Selangor, Malaysia. Ya, kenapa wafatnya di sana? Karena beliau lama jadi mufti di sana. Ya, jadi mufti di Selangor. Wafatnya 15 Januari 1925. Ya, 1925. Di mana beliau belajar? Pertama beliau mondok sebelum berangkat belajar ke Mekah. Jadi beliau belajarnya di Mekah. Ya, beliau pertama kali menuntut ilmu di pondok pesantren ya Termas Pacitan, ya di daerah Pacitan, Banyumas, Jawa Tengah. Ya, namanya Pondok Termas. Ini terkenal. Kenapa? Karena dari Pondok Termas ini banyak melahirkan ulama kelas dunia. Yang paling masyhur Syekh Mahfud At-Tarmasi. Ya, setahu kita ulama Indonesia yang keilmuan dan karyanya mendunia siapa? Syekh Muhammad Nawawi, Ibnu Umar Al-Bantani Al-Jawi. Alhamdulillah bersyukur bahwa ulama-ulama kita dari Indonesia keilmuannya diakui sampai seluruh penjuru dunia. Saya pernah dengar almarhum Kiai Maimun Jubair pernah bilang ulama Indonesia yang paling alim itu adalah Syekh Mahfud Termas. Bahkan kealimannya ya melebihi kealiman Syekh Nawawi Al-Bantani. Tapi ulama Indonesia yang paling banyak karangan kitabnya Syekh Muhammad
An-Nawawi, Ibnu Umar, Al-Bantani, Al-Jawi, Asy-Syafi'i. Tapi yang paling alim itu Syekh Mahfudz. Beliau itu buat hasiah dari kitab Minhajul Qawim. Saya punya kitabnya. Ya, sekitar 8 jilid fikih, ya. Nama kitabnya Hasiah At-Tarmasi. Beliau ini 7 bersaudara, laki-laki semua, semuanya jadi ulama. Ya, 7 bersaudara, laki-laki semua, semuanya jadi ulama. Nah, tapi beliau yang paling tua, namanya Syekh Mahfudz At-Tarmasi. Jadi beliau itu alumni dari pondok Termas, ya, pondoknya pesantren dari Syekh Ahmad bin Muhammad As-Suhaimi yang namanya disebut tadi di dalam kitab Ad-Durus Samin. Setelah mondok di pondok pesantren Termas tadi, Syekh Ahmad bin Muhammad As-Suhaimi belajar ke Mekah. Belajar ke Mekah, ya, berguru kepada ulama-ulama besar. Siapa guru beliau di Mekah? Di antaranya, ya, semisalnya Sayyid Ahmad bin Zaini Dahlan. Tahu nggak kitab Mukhtasar Jiddan? Nahu, syarahnya Matan Jurumiyah, Mukhtasar Jiddan itu karya Syekh, ya, Ahmad bin Zaini Dahlan, mufti Mekah. Jadi itu termasuk guru dari Syekh Ahmad bin Muhammad Al-Suhaimi ini juga. Kemudian juga belajar kepada Sayyid Bakri Muhammad Sato Ad-Dimyati. Penyusun kitab apa tuh? Hasiah I'anat Ut-Thalibin. Itu gurunya beliau. Ya, makanya jangan heran kalau nama Syekh Ahmad bin Muhammad As-Suhaimi ini dikutip di dalam kitab Ad-Durus Samin, orang alim. Ya. Nah, jadi ini saya jelaskan, ini penting, jangan dianggap nggak penting. Karena ketika nanti kita ngajar kitab ini, jelaskan sama murid kita. Siapa itu sosok Syekh Ahmad bin Muhammad As-Suhaimi? Kok sampai perkataan beliau dikutip di dalam kitab Ad-Durus Samin? Nah, ternyata memang ulama besar, ya. Nah, kemudian siapa gurunya lagi? Syekh Nawawi Al-Bantani. Jadi beliau sempat berguru langsung kepada Syekh Nawawi Al-Bantani. Nah, ketika di Mekah, coba lihat cover kitab. Saya mau tunjukkan sesuatu. Ya, di depan nih. Yang di bawah ini, ya, Hazanil Baitani lil marhum Syekh Ahmad Al-Fatoni. Ada Syekh Ahmad Al-Fatoni di sini. Ya, ini Syekh Ahmad Al-Fatoni. Jumpa? Kelihatan? Ya, Syekh Ahmad Al-Fatoni. Siapa Syekh Ahmad Al-Fatoni? Kalau di atas Syekh Daud bin Syekh Abdullah Al-Fatoni, yang di atas Syekh Daud Al-Fatoni, yang di bawah Syekh Ahmad Al-Fatoni. Jadi ini 2 orang ulama yang beda, ya. Ini yang mau saya jelaskan. Karena kebanyakan orang menyangka ini sama semuanya. Ya, asal ada Fatoninya semua sama lah pokoknya. Enggak. Ya, ulama penyusun kitab-kitab Arab Melayu itu bukan cuma satu, bukan hanya Syekh Daud Al-Fatoni. Syekh Ahmad Al-Fatoni ini juga ada disebut namanya di sini. Kelihatan ya yang punya kitab, ya. Nah, Syekh Ahmad Al-Fatoni ini seperguruan juga dengan Syekh Ahmad bin Muhammad As-Suhaimi ini. Sama-sama ketemu di Mekah, sama-sama belajar dengan Syekh Sayyid Ahmad Zaini Dahlan, sama-sama belajar dengan Syekh Muhammad Sato Ad-Dimyati Al-Misri, sama-sama belajar ngaji dengan Syekh Muhammad Nawawi, Ibnu Umar Al-Bantani. Akan tetapi umur dari Syekh Ahmad Al-Fatoni itu 2 tahun lebih muda dari Syekh Ahmad bin Muhammad As-Suhaimi. Jadi 3 tokoh itu disebut. Ya, Syekh Daud Al-Fatoni, Syekh Ahmad Al-Fatoni, Syekh Ahmad bin Muhammad As-Suhaimi. Ya, kalau Syekh Daud itu senior mereka di atas jauh. Ya, kurun waktunya 100 tahun lebih. Ya, jauh. Kalau misalnya tadi Syekh Ahmad bin Muhammad As-Suhaimi itu tadi kan lahir 1843 Masehi, ya. Kalau Syekh Daud Al-Fatoni, ya, itu tahun 1720 Masehi. Berarti mana duluan kurun masanya? Syekh Daud Al-Fatoni. Jadi perhatikan, Syekh Daud dengan Syekh Ahmad itu 2 orang yang berbeda. Jangan kita anggap sama semuanya. Asal kitab Arab Melayu ada Fatoninya sama lah pokoknya. Matlaul Badrin, ada nggak Fatoninya?
Siapa yang nyusun? Nah, nanti cek. Nanti sampai rumah, kumpulkan semua kitab Arab Melayu punya kita. Ya, tengok yang ada fatoni-fatoninya. Pasti ada yang beda namanya. Ya, ada yang beda. Ya, awak kira asal fatoni sama, enggak. Kurun waktunya aja beda. Syekh Daud Al-Fatoni itu lahir 1720 Masehi. Ya, sementara Syekh Ahmad As-Suhaimi 1843 Masehi. Syekh Ahmad Al-Fatoni 1841 Masehi. Jadi itu dua orang yang berbeda. Ya. Jadi seperti itu. Perlu rupanya Ustaz menjelaskan tentang ulama? Ya perlu. Ya, ketika nama ulama disebut dalam satu majelis, maka nuzulur rahmah, akan turun rahmat ke dalam majelis itu. Ya, kalau disebut nama orang soleh, ulama. Makanya sering-sering kita sebut nama ulama di majelis-majelis kita. Ya, seperti itu guru-guru saya mengajarkan. Udah jelas enggak kira-kira? Nah, itu riwayatnya tentang Syekh Ahmad bin Muhammad As-Suhaimi. Ulama besar, sampai perkataannya dikutip oleh penyusun kitab Ad-Durrus Samin. Apa kutipannya tadi? Wala budda liman aradal khawdha fi ilmin 'alal wajhil akmali ay ya'rifal maba di al-asrota. Dan tak dapat tiada, mesti harus, ya, orang yang berkehendak masuk bicara ilmu, ya, atas jalan yang sempurna. Orang yang ingin mempelajari satu ilmu secara sempurna, bahwa diketahui dahulunya akan mabadi yang 10. Jadi gini, setiap ilmu apapun itu, ilmu tauhid, ya, sepuluhnya. Dan setiap orang yang ingin betul-betul, ya, mempelajari satu ilmu, maka sebelum dia mempelajari ilmu tersebut, dia harus tahu dulu mabadi yang 10 dari ilmu yang akan dia pelajari. Jelas enggak kira-kira? Ya, harus. Kita mau belajar fikih, apa mabadi 10-nya ilmu fikih? Itu dulu pelajari. Ya, jangan langsung khilaf-khilafnya. Begitu belajar fikih langsung buka kitab Mazhabul Arba'ah. Fikih mazhab Syafi'i aja belum khotam, ya kan ya? Kuliah langsung perbandingan mazhab. Ya, mazhab Syafi'i aja belum khotam, belum selesai. Itulah dia. Nah, belajar tasawuf. Apa? Mabadi asyara, mabadi 10 ilmu tasawuf, dipelajari dulu. Sama, kita nih mau ngaji tauhid. Ya, kitab yang kita buka adalah kitab Ad-Durrus Samin, ilmu tauhid. Maka sebelum kita membicarakan ilmu tauhid secara mendalam, kita bicarakan dulu mabadi 10 ilmu tauhid. Supaya kita tahu faedahnya belajar ilmu tauhid ini seperti apa. Dan supaya nggak sesat. Ya, jadi setiap ilmu ada mabadi 10-nya, mabadi asarohnya. Nah, kita mulakan dari mabadi asaroh. Lihat lagi kitabnya. Hadduhu wa maudu'uhu wa wadi'uhu. Nah, itulah mabadi asaroh tadi. Hadduhu wa maudu'uhu wa wadi'uhu wasmuhu. Ada 4 ya. Wa gayatuhu 5. Wa hukmuhu 6. Wa maksuduhu 7. Ya. Wastim daduhu 8. Wa faidatuhu 9. Wa nisbatuhu 10. Itulah namanya mabadi asyara. Hadduhu, maudu'uhu, wa wadi'uhu, wasmuhu, wa gayatuhu, wa hukmuhu. Ini bahasa Arabnya. Ya, wa maksuduhu, wastimdaduhu, wa faidatuhu, wa nisbatuhu. 10 semuanya. Ya, hadduhu, tandanya. Ya, wa maudu'uhu, tempat hantarnya. Ya, nanti akan kita jelaskan satu-satu. Mabadi 10 ilmu tauhid.
wasmuhu, nama ilmu itu, ya, wa ghayatuhu, kesudahannya, kesudahan belajar ilmu itu apa, sampai mana, wa hukmuhu, apa hukum belajar ilmu itu, wa maksuduhu, dan maksudnya, tujuan belajar ilmu itu untuk apa, wastimdaduhu, ya, dan tempat mengambilnya ilmu itu dari mana sumbernya, dari kata Pak Isa atau dari Al-Quran hadis, dari kata orang atau dari Al-Quran sunnah. Wa faidatuhu, faedahnya apa, manfaat belajar ilmu tauhid. Wa nisbatuhu, dan nisbahnya ilmu tauhid ini kepada siapa. Inilah yang dinamakan mabadi yang 10. Jadi sebelum kita belajar masuk ke dalam pembahasan ilmu tauhid secara mendetail, kita belajar dulu tentang mabadi 10 ilmu tauhid, ya, supaya kita betul-betul mantap, betul-betul yakin, ya, untuk lebih memperdalam belajar ilmu tauhid. Lihat lagi kitabnya. Yang pertama tadi apa dari mabadinya? Had. Had itu adalah takrif, definisi ilmunya tauhid. Wahadduhu, ya, had. Hadnya ilmu tauhid. Maksudnya definisi ilmu tauhid. Maka had ilmu usuluddin, kenapa Ustaz disebut ilmu usuluddin? Ya, kenapa enggak ilmu tauhid? Nah, nanti akan kita jelaskan, ya, tentang problem permasalahan tersebut. Nah, baik. Ini yang maksud kita kepadanya. Barisin boleh. Al ilmu, definisi ilmu usuluddin atau ilmu tauhid, al ilmu bil aqaidid diniyati, ya, al ilmu bil aqaidid diniyati an-nasyiati anil adillatil yaqiniyati. Ulang lagi, al ilmu, ya, bil aqaidi ad-diniyati an-nasyiati anil adillatil yaqiniyati. Dah, itu adalah definisi atau had atau takrif, ya, dari ilmu tauhid. Takrif itu kalau dalam ilmu mantik terbagi-bagi lagi, ada takrif rosem, ya, tak yang lain-lainnya. Udahlah, kita nggak usah masuk ke situ lah, ya, ribet, ya. Takrif, kalau belajar takrif, definisi, ada takrif had, ada takrif rosem, ya, dan lain-lain sebagainya, ya, bagi orang yang belajar ilmu mantik. Mengajar tauhid itu, kalau memang betul-betul ingin mendalam, ya, mesti tahu tentang ilmu mantik, dan dia memang betul paham. Sebagaimana pahamnya kepada ilmu tauhid, demikian juga lah pahamnya kepada ilmu mantik. Seperti itu dia. Termasuk ulama yang ahli pakar ilmu mantik itu Imam Haromain. Makanya kitab-kitab beliau itu agak sulit, ya, karena sering menggunakan istilah ilmu mantik. Awak ilmu apa? Ilmu tidur, ya. Orang mengaji awak pun tidur. Jadi definisinya ilmu tauhid, apa tadi definisinya? Al ilmu bil aqaidid diniyati an-nasyiati anil adillatil yaqiniyah. Yaitu ilmu dengan beberapa aqaid, beberapa akidah yang bangsa agama, yang terbit daripada beberapa dalil yang yakin. Jadi ilmu usuluddin atau ilmu tauhid itu adalah ilmu yang membahas, yang membicarakan tentang akidah-akidah agama. Yang mana akidah-akidah agama itu diperoleh dengan dalil yang bersifat yakin. Contohnya akidah agama apa? Tentang adanya Tuhan. Kita yakin nggak Allah Ta'ala itu ada? Yakin. Nah, itu kan pembahasan adanya Tuhan, adanya Allah termasuk bagian akidah agama apa tidak? Bagian akidah itu kan meyakini adanya Allah, meyakini esanya Allah. Itu bagian dari akidah agama kita.
Yang mana ketika membicarakan akidah-akidah agama tersebut harus didasari dari dalil-dalil yang bersifat yakin. Ya, dalil yang bersifat yakin. Perhatikan di situ, itu intinya, dalil yang yakin. Ya, yang terbit dari dalil yang yakin. Makanya dalam ilmu tauhid itu tidak menerima taklid. Ya, tidak menerima taklid dalam ilmu tauhid ini. Nggak boleh kita taklid dalam ilmu tauhid. Kenapa? Karena taklid itu nggak yakin dalilnya. Jelas ya? Sementara yang dituntut dalam ilmu tauhid, dalam masalah akidah agama, pemahaman kita, ya, pemahaman kita terhadap tauhid, terhadap akidah kita, itu harus didasari dengan dalil secara yakin. Tidak boleh tidak yakin. Artinya taklid itu tidak dibenarkan dalam ilmu tauhid. Gimana taklid itu, Ustaz? Gini, simak. Ketika kita ditanya sama orang, fulan, yo, aku hendak bertanya. Tanyalah. Saya nak bertanya, kau yakin tidak Allah Ta'ala itu ada? Kau yakin tidak Tuhan itu ada? Kita jawab apa? Yakin, saya yakin, seyakin-yakinnya Allah ada. Tidak ada ragu sedikit pun. Saya yakin Allah itu ada, Tuhan itu ada. Kemudian ditanya lagi, saya menanya tadi. Fulan, kalau engkau benar-benar meyakini bahwa Tuhan atau Allah itu ada, coba kau tunjukkan mana buktinya. Mana dalilnya kalau Allah itu ada. Dijawablah sama orang tadi. Wak, kalau Wak tanya tentang dalil adanya Tuhan, tak tahu aku. Tak tahu saya. Tak dapat saya. Tapi Wak nggak usah ragukan saya. Tentang keyakinan saya tentang adanya Tuhan, Wak nggak perlu ragu. Ya, nah, makanya orang yang taklid, yang diragukan itu bukan iman dia, tapi al-jazmunya. Jazmnya itu yang diragukan. Kenapa jazmnya diragukan? Karena tidak didasari oleh dalil yang yakin. Kan itu tadi definisi tauhid tadi kan. Makanya orang yang taklid, bukan iman dia yang diragukan. Jadi kalau ada orang bilang gini, kalian yang nggak mau belajar tauhid, berarti kalian muqallid, orang yang taklid. Orang yang taklid dipertanyakan imannya. Statement yang kayak gitu nggak boleh keluar dari seorang pengajar tauhid. Berarti dia nggak paham. Muqallid itu yang diragukan apanya? Kan berarti dia menganggap imannya yang diragukan. Padahal orang yang taklid, bukan imannya yang diragukan, tapi jazmunya. Jadi tidak boleh Pak Isa ngajar tauhid nanti misalnya. Itu orang-orang yang nggak mau belajar tauhid itu patut dipertanyakan imannya. Oh, statementnya nggak boleh. Kalau imannya kokoh, kan tadi dibilang, Wak, kalau Wak tanya dalil sama aku tak tahu, tak dapat. Tapi kalau Wak tanya, yakin nggak kau ada Tuhan? Oh yakin, mati pun aku berani untuk mempertahankan keyakinanku tentang adanya Allah. Kita yakin, kita betul nggak yakin Allah itu ada? Yakin kan, kuat berarti kan? Tapi kalau kita nggak tahu dalilnya, dalil bukti adanya Allah, itulah tadi yang disebut dengan taklid. Jelas nggak kira-kira? Jadi orang yang taklid, makanya tadi dalam akidah agama, itu dasarnya harus dalil yang yakin. Maka oleh sebab itu, tauhid ini tidak menerima keraguan. Ya, syak, waham, zon, tidak menerima itu semua. Harus yakin. Ya. Makanya kalau memang begitu, tidak boleh syak, nggak boleh ragu sedikit pun. Nggak boleh waham, nggak boleh zon. Ya. Harus yakin 100%. Nah, maka nggak boleh taklid. Makanya dalam ilmu tauhid tidak dibenarkan taklid. Taklid itu tadilah contohnya. Banyak orang nih di sekitar kita, bahkan kita yang ngaji nih, ketika ditanya, yakin nggak Bapak Ibu Allah itu ada? Jawabannya pasti yakin. Tapi ketika ditanya, apa buktinya? Apa dalilnya kalau Allah itu ada? Banyak yang kita gelagapan.
Bingung mau jawab apa. Betul apa enggak? Nah, itulah namanya taklid. Ya, namanya taklid. Jadi dalam ilmu tauhid nggak boleh cuma sebatas yakin Allah ada, harus bisa membuktikan adanya Allah. Apa yang jadi dalil bukti adanya Allah? Ada alam inilah menjadi dalil adanya Allah. Alam ini jadi bukti dalil adanya Allah. Dalil atau bukti adanya Allah. Kau mau dari jalan baharunya alam, atau mau dari mungkinnya alam, atau mau kukombinasikan dalil baharu dan mungkin. Oh, ini berarti udah pakar nih, ya kan? Adalah yang paling mudah dari baharunya alam. Alam ini baharu, ya. Baharu itu apa? Sesuatu yang ada didahului tiada. Dulu dia nggak ada. Alam nih dulu ada apa tidak? Nggak ada. Sekarang ada. Berarti adanya sekarang didahului oleh tiada. Sesuatu yang adanya didahului tiada, baharu namanya. Dan setiap yang baharu pasti ada yang menjadikan. Nggak mungkin ada dengan sendirinya. Bangunan masjid ini Bapak Ibu, baharu apa enggak? Bangunan Masjid Al-Muslimin ini baharu apa tidak? Baharu. Setiap yang baru ada yang menjadikan. Nggak mungkin masjid ini ada dengan sendirinya kalau nggak ada yang buat. Ya, ini berdiri sendiri apa ada yang buat? Ada yang buat, orang baharu. Apalagi alam semesta yang begitu besar ini. Ya, baharu dia. Maka ada yang menciptakan. Yang menciptakan itulah yang disebut Allah. Nah itulah dalilnya adanya Allah. Ya, dan Ustadz, orang yang taklid itu gimana sih? Apakah kami yang belajar tauhid ini termasuk muqallid? Termasuk orang yang taklid? Orang yang belajar, ya, itu tidak termasuk muqallid. Ya, tidak termasuk orang yang taklid. Yang disebut orang yang taklid, yang nggak mau ngaji sama sekali. Selagi masih mau ngaji, paham nggak paham, walaupun pahamnya berapa persen, itu tidak masuk, tidak tergolong muqallid lagi. Yang penting dia mau ngaji, mau taklim, mau belajar, maka nggak masuk taklid. Ya, tidak termasuk orang yang taklid atau disebut muqallid. Jadi yang disebut dengan orang yang taklid atau muqallid itu orang yang memang sama sekali nggak mau ngaji. Bahkan dengan adanya majelis taklim, majelis ilmu, ya kita enggan hadir dalam majelis-majelis ilmu, itu satu bentuk tanda kesombongan kita. Ya, tanda bentuk satu kesombongan. Kenapa saya katakan kesombongan? Karena udah merasa cukup dengan amalnya dia. Padahal kalau dikoreksi, sholatnya pun banyak yang salah. Apalagi akidahnya. Yakin kalau Allah Ta'ala itu ada? Ada. Di mana Allah? Itu bersemayam di arasy. Banyak nggak akidah Allah bersemayam di arasy? Banyak. Ya, itulah. Supaya kita nggak tergolong taklid, muqallid, ya, intinya kita datang aja ada pengajian. Apa dampaknya Ustadz? Tadi kan gini. Dalam ilmu tauhid tidak dibenarkan taklid. Kenapa? Karena ulama berbeda pendapat tentang status orang yang taklid. Sebahagian ulama mengatakan orang yang taklid yang nggak mau belajar tauhid sama sekali kufur. Bisa buka kitab Tahqiqul Maqam ala Kifayatil Awam. Karya Syekh Ibrahim Al-Bajuri Asy-Syafi'i Al-Misri rahimahullah. Apa dikatakan dalam kitab itu? Orang yang tidak mengetahui mana wajib, mustahil, jaiz bagi Allah Subhanahu wa taala, maka wudhu dan sholatnya tidak sah. Ya, orang yang tidak dapat membedakan mana yang wajib bagi Allah, mana yang mustahil bagi Allah, mana yang jaiz bagi Allah, beserta dengan dalilnya walaupun dalil ijmali, wudhu dan sholatnya tidak sah. Ini bukan kata saya nih. Ulama besar, mufti Mesir, ya, pernah menjabat menjadi rektor Al-Azhar pada masanya, mufti Mesir, Grand Al-Azhar, ya, Grand Sheikh Al-Azhar, Syekh Ibrahim Al-Bajuri Asy-Syafi'i Al-Misri.
Ya, ulama yang sangat alim dalam bidang tauhid dan fikih. Sampai beliau katakan begitu. Kenapa wudhu dan sholatnya nggak sah? Karena iman dia belum sah. Karena syarat sahnya iman itu makrifat. Syarat sahnya iman ma'rifatullah. Ma'rifatullah itu apa? Tahu mana yang wajib bagi Allah, tahu mana yang mustahil bagi Allah, tahu mana yang jaiz bagi Allah, beserta dengan dalilnya, itulah ma'rifatullah. Ini bukan ma'rifatullah itu bukan dengan zikir-zikir. Kalaulah ma'rifatullah itu bisa dicapai dengan zikir-zikir saja, ngapain ulama tauhid capek-capek nyusun kitab tauhid? Gak usah ngaji tauhid kita. Yang penting zikir, makrifat. Ngerti enggak? Sekarang orang mau nyari jalan enak. Karena ngaji tauhid ini dianggap pusing. Udahlah kita nyari jalan pintas saja. Nyari makrifat dari zikir. Enggak. Coba baca kitab Syarah Ushul Tahqiq. Kitab Arab Melayu itu ya. Ya, Syarah Ushul Tahqiq. Tipis. Ya, nah, kami ngaji itu udah khatam. Arab Melayu. Apa dikatakan di dalam kitab Syarah Ushul Tahqiq? Andai kata ada orang berzikir la ilaha illallah tapi tidak tahu makna la ilaha illallah, bukan arti ya. Kalau arti banyak yang tahu la ilaha illallah artinya apa? Tiada Tuhan selain Allah. Bukan arti tapi makna. Makna itu cakupannya lebih luas dari arti. Ya. Orang yang tidak dapat membedakan wajib, mustahil, jaiz bagi Allah, berarti dia nggak paham makna la ilaha illallah. Itulah kesimpulannya. Maka orang yang tidak belajar ilmu tauhid, aqaidul iman 50, berarti sampai kapanpun nggak akan paham makna dua kalimat syahadat. Itu dalam kitab Syarah Ushul Tahqiq disebutkan demikian. Jadi kalau ada orang zikir la ilaha illallah, walaupun itu zikir baik ya, baik, nggak salah zikir la ilaha illallah itu nggak salah. Tapi langkah lebih baik. Ketika kita zikir la ilaha illallah, kita paham betul makna la ilaha illallah. Untuk mengetahui makna la ilaha illallah tadi, belajar tauhid. Karena orang yang nggak belajar tauhid, nggak bisa membedakan wajib, mustahil, jaiz bagi Allah, itu nggak akan mengerti makna la ilaha illallah. Jadi dalam kitab Syarah Ushul Tahqiq tadi, ada orang zikir la ilaha illallah. Tapi nggak belajar tauhid, berarti nggak paham makna la ilaha illallah. Sama seperti orang yang kelaparan. Ya, orang yang kelaparan butuh kenyang, betul apa enggak? Kalau mau kenyang harus makan. Nah ini dia udah jelas kelaparan, bahkan sangat kelaparan. Tapi hanya sebatas mengucapkan makan, tanpa ada makanan yang masuk ke mulutnya. Kenyang apa enggak? Secara adat hukum adatnya kenyang apa enggak? Tidak. Samalah orang yang zikir la ilaha illallah, tapi dia nggak paham makna la ilallah, nggak akan mengenyangkan batiniahnya. Nah, kitab Syarah Ushul Tahqiq. Jadi gimana pula ya kalau dikatakan cukup dengan zikir-zikir sekian ribu kali, puluhan ribu kali dapat makrifah. Sementara orang yang zikir la ilaha illallah, nggak ngaji tauhid, nggak paham makna la ilaha illallah, dia nggak akan dapatkan rasa kenyang batiniah dari zikirnya tersebut. Bukan kata Ustadz Sumitra. Ya, kata siapa? Penyusun kitab Syarah Ushul Tahqiq. Ya, saya kalau ngomong nggak pernah, menurut saya nggak pernah. Awak orang bodoh. Ya, karena orang bodoh lah awak sadar, makanya ngutip perkataan orang pinter, ulama yang dikutip. Ya, bukan buat statement sendiri. Menurut saya, menurut hemat saya, menurut pendapat saya. Kitabnya mana? Oh, pakai kitab. Kayak ngerti bahasa Arab aja. Kayak ngerti bahasa Arab. Tahu ya gimana mau ke Quran Sunnah. Ya Allah. Nah ini ngaji tauhid biar nggak ngantuk. Ya, kalau ngaji tauhid pelan-pelan ya. Wajib belajar tauhid ya kan. Tidurlah udah jamaah semua. Dah. Ya. Jadi sampai dikatakan di dalam kitab apa tadi Kifayatul Awam. Orang yang tidak dapat membedakan wajib, mustahil, jaiz bagi Allah, wudhu dan sholatnya tidak sah. Kenapa? Imannya dianggap belum sah. Kenapa imannya tidak sah? Karena tidak makrifah dia. Karena dia taklid.
Kalau taklid kan nggak makrifah, berarti nggak sah imannya. Imannya sah dulu, baru amalnya sah. Itu menurut sebagian ulama yang mengatakan orang yang taklid hukumnya kafir. Ya, di akhirat. Ya, nah, kalau di dunia jangan nggak disolatkan. Ya, ada orang meninggal tapi nggak mau ngaji tauhid. Pak Isa, imam lah itu. Wah, nggak mau ngaji tauhid dia, kufur itu katanya ya. Nggak boleh. Ya, nah, tetap disolatkan. Ya, nah, tapi pendapat yang sahih, orang yang taklid nggak sampai kafir, tapi mukmin asy. Orang yang beriman senantiasa berdosa. Jadi selama dia nggak belajar tauhid, berdosalah dia selama-lamanya. Ya, nah, makanya ngaji orang tinggal datang sebulan sekali aja kok udah. Kitabnya apa? Ad-Durus Samin, duduk dengerin. Ya, kalau perlu dicatat, mana yang paham, alhamdulillah dipahami. Ya, nah, yang penting mau ngaji. Nah, ini yang repot nggak mau ngaji ya. Nah, kadang udah yang nggak ngaji ini pula kadang yang banyak kali komplainnya sama pengajian. Setan bentuk manusia. Ya, nah, udah nggak ngaji, tapi banyak kali komplainnya sama pengajian. Ngaji apa tuh orang tuh? Jangan-jangan aliran sesat. Datang kau dulu kemari. Ya, nah ini sesat apa enggak kira-kira? Kalau sesat lah semua nih. Kan gitu. Kadang ada orang-orang yang kayak begitu. Tapi insya Allah di Kuala Tanjung ini nggak ada. Kalau di Medan itu banyak. Ya udah ngaji nggak mau, tapi komplain masalah pengajian. Itulah banyak. Ya, sini insya Allah orang senang ngaji semua. Nah baik. Jadi tadi definisi tauhid dalilnya harus yakin. Ya, maka oleh sebab itu dalam tauhid tidak menerima taklid. Ya, tidak menerima taklid. Orang yang taklid disebut tadi muqallid. Muqallid itu siapa? Muqallid itu orang yang sama sekali tidak mau belajar tauhid. Orang yang sama sekali nggak mau ngaji. Selagi Bapak Ibu masih mau ngaji, maka tidak tergolong muqallid. Pak Isa pun juga ngajar sini ya kan? Tauhid juga kan Pak Isa? Biar ngaji. Laki-laki juga. Kayaknya ya. Ya. Di luar ya. Ngaji. Ya. Selagi masih ada guru ngaji, jangan nggak ngaji. Yang nggak ngaji itulah yang disebut muqallid, yang tadi status keimanannya diperdebatkan ulama. Tapi selagi masih mau ngaji, itu nggak ada jadi masalah. Walaupun nggak begitu paham secara detail, asal mau ngaji. Jadi nanti kalau ditanya gini sama malaikat misalnya, ya, kamu ini paham nggak wajib mustahil jaiz bagi Allah? Aku nggak paham betul, tapi aku ngaji. Pokoknya cemana itikad guruku, itulah itikad aku. Nah itu namanya taklid sahih. Pernah dengar taklid sahih? Ya, itu masih dibenarkan. Ini orang kalau nggak mau ngaji nanya sama siapa nanti? Tahu nggak wajib mustahil jaiz kata malaikat? Ya, wajib itu apa? Kan gitu. Ya, mustahil itu apa? Jaiz itu apa? Ya, nggak tahu aku malaikat. Dan dia nggak bisa bersandar kepada siapapun. Orang nggak ada guru. Tapi kalau kita ngaji punya guru, nggak paham betul kita tentang masalah aqaid yang 50, tentang aqaidul iman yang 50. Nah, kita nanti bisa bersandar ke guru kita. Gimana i'tiqad guru saya? Udah, saya itu namanya taklid sahih. Bisa, boleh. Ya, makanya yang penting ngaji. Nah, jadi yang dipermasalahkan tentang orang yang taklid tadi bukan imannya ya, tapi jazmnya. Jadi jangan dibilang orang yang nggak mau belajar tauhid imannya patut dipertanyakan. Enggak, imannya nggak perlu dipertanyakan. Tapi al-jazmunya itu yang perlu dipertanyakan. Ya. Nah, pernah saya lihat orang ngajar tauhid dari video di Medan juga. Ya, dengan semangatnya. Maksudnya bagus, motivasi orang mau belajar tauhid, tapi statementnya keliru. Ya, itu orang yang nggak mau belajar tauhid itu nggak mau ngaji katanya. Itu imannya patut dipertanyakan, imannya dipermasalahkan katanya. Kalau Abang mikir, kok baru denger ini ya? Ya, orang yang muqallid tadi yang debatkan imannya bukan. Ya, tapi al-jazmunya, imannya udah mantep itu udah. Tapi tinggal jazmunya. Jadi yang dipersoalkan bagi orang yang taklid bukan keimanannya, tapi apanya tadi? Jazmnya. Jelas apa enggak kira-kira? Ya, seperti itu.
Tapi begini, ya, belajar tauhid itu gimana? Sampai mana, Ustaz? 20 sifat wajib, 20 sifat mustahil, ya, 1 sifat jaiz beserta dengan dalilnya secara tafsili, ijmali, global, itu yang patut kita pelajari. Ya. Jadi kalau tadi orang nggak belajar tauhid, kan disebut muqallid. Ya kan gitu. Sebahagian ulama menyebutkan muqallid itu kafir. Cuma jangan nanti kita di luar sana ketemu ada orang yang nggak mau ngaji tauhid, kafir. Ngerti enggak? Kok Ustadz panggil aku kafir? Orang kok nggak mau ngaji tauhid? Ya, sebagian ulama berpendapat orang yang nggak mau ngaji tauhid kafir. Kafir ente, nggak boleh. Ya, nggak boleh mengkafirkan orang lain. Jelas ya? Tapi mereka Ustadz jelas-jelas nggak belajar tauhid. Ini kadang nih penyakit orang yang belajar nih kayak gini nih. Penyakit hati orang yang belajar ini kayak gini. Ngerasa baik, ngerasa mulia dari orang yang belum baik. Itu nggak boleh ente, Anda bersikap seperti itu nggak boleh. Anda ngaji-ngaji aja sudah. Tapi jangan diskriminasi sama orang yang nggak ngaji. Kita husnuzon aja, baik sangka. Karena dalam tauhid itu ada iman mujmal, ada iman mufassal. Nah, ini apa pula tuh Ustaz iman mujmal? Iman mufassal. Selagi dia meyakini Allah Ta'ala bersifat dengan sifat-sifat kesempurnaan, walau dia nggak tahu wujud beserta dengan dalilnya, itu masih dianggap sah imannya. Itu iman mufassal. Jadi untuk menyelamatkan orang awam yang nggak mau belajar tauhid supaya nggak masuk ke kufuran, kita anggap aja lah iman orang yang nggak mau belajar tauhid itu iman mufassal. Selagi mereka meyakini Allah Subhanahu wa Ta'ala bersifat dengan segala sifat kesempurnaan, walau mereka nggak tahu aqaidul iman 50 wujud qidam baqo dan seterusnya, iman mereka masih dianggap sah. Ngerti enggak? Makanya nanti kita pulang ngaji, ada ketemu orang yang nggak ngaji, jangan sinis. Bilang sama kawannya, ini loh calon penghuni neraka jahanam nih. Kenapa kau bilang neraka jahanam? Itu nggak mau ngaji tauhid. Ya, tadi ada pendapat ulama, orang yang nggak mau ngaji tauhid kafir, orang kafir ini nggak boleh. Macam udah paten kali kau tuh. Ya, nggak boleh. Inilah penyakit hati orang yang menuntut ilmu, merasa lebih baik, merasa soleh dari orang yang tak belajar, nggak boleh. Ya, teringat neraka jahanam ya, kemarin Ustadz Basri nanya. Saya cerita dalam kitab Nurul Zulam. Neraka jahanam, pintu neraka tuh ada 7. Ya, salah satunya neraka jahanam. Neraka jahanam itu adalah satu neraka yang dikhususkan untuk umat Nabi Muhammad saja yang berbuat maksiat. Jadi orang kafir nggak akan masuk neraka jahanam. Kok lain pula makanya ngaji, baca kitab Nurul Zulam karya Syekh Muhammad Nawawi Ibnu Umar Al-Bantani Al-Jawi Asy-Syafi'i rahimahullah. Ya, neraka jahanam itu neraka khusus untuk umat Nabi Muhammad saja yang bermaksiat kepada Allah. Jadi umat Nabi Muhammad, orang Islam yang punya dosa, yang ada maksiatnya kepada Allah, nanti mereka masuk neraka jahanam. Disiksa di dalam neraka jahanam. Seukuran banyaknya dosa mereka di dunia. Kalau udah habis masa siksaan mereka, mereka pun akan dikeluarkan dari neraka jahanam. Semua umat Nabi Muhammad nanti dikeluarkan dari neraka, yaitu neraka jahanam. Berarti kan kosong neraka jahanam. Maka neraka jahanam itu nanti akan dibinasakan Allah kalau penghuninya sudah nggak ada lagi. Ya, karena itu neraka khusus untuk umat Nabi Muhammad. Jadi tentang ya azab jahanam ya untuk orang kufur seperti surah Al-Mulk kemarin tuh Ustaz ya. Itu maksudnya gimana? Dalam tafsir Al-Qurtubi misalnya disebutkan terkadang jahanam itu adalah nama secara umum dari semua neraka. Ya. Jadi terkadang neraka orang kafir juga disebut neraka jahanam. Ngerti itu ya, Ustaz ya? Tapi neraka jahanam yang khusus tidak akan dimasukkan orang kafir. Yang masuk dalam neraka jahanam yang khusus itu adalah umat Nabi Muhammad yang bermaksiat aja. Selama ini kan tahunya kita neraka jahanam tuh masuk semua orang Islam, orang kafir, Yahudi, Majusi,
penyembah api, penyembah berhala kan. Ternyata setiap golongan itu nerakanya beda. Neraka Sa'ir khusus orang Yahudi, neraka Sakor khusus orang Nasrani, dan nggak akan dimasuki yang lain. Jadi neraka Jahanam itu ya khusus untuk umat Nabi Muhammad aja. Adapun disebut Jahanam untuk orang kafir, itu adalah nama umumnya neraka secara umum. Jelas ya. Tapi ketika neraka Jahanam disebut sebagai suatu istilah khusus, itu adalah nama neraka yang khusus untuk umat Nabi Muhammad yang bermaksiat saja. Jadi neraka Jahanam nggak dikekalkan Allah. Baru tahu ya, neraka Jahanam nggak dikekalkan Allah. Dalam kitab apa tadi? Nuruz Zulam. Teringat pula tadi saya. Jadi nanti nggak boleh pulang-pulang ya ngelihat orang nggak mau ngaji, kafir kita panggil itu nggak boleh. Kita husnuzon, baik sangka. Walaupun mereka nggak ngaji tauhid, semoga iman mereka iman mufassal. Ya, selagi mereka mengiktikadkan, meyakini di dalam hati mereka bahwa Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan sifat-sifat kesempurnaan, sahlah imannya. Walaupun mereka nggak tahu wujud kidam bako itu, nggak tahu mereka. Anggap itu iman mereka mufassal. Nah, yang kedua iman mujmal. Ya, iman tadi ada dua, mujmal dan mufassal. Anggaplah iman mereka iman mujmal. Kalau iman mufassal inilah yang kita pelajari ini secara rinci, wujud kidam bako dengan dalil-dalilnya, itu namanya iman mufassal. Jelas apa enggak? Jadi sudah menjawab kebingungan kita. Apa bingungnya? Selama ini kan kita bingung, gimana jadi itu orang yang nggak mau ngaji? Kan gitu kan? Nah, baik sangkalah kita bahwa iman mereka juga masih selamat. Ya, kita anggap iman mereka adalah iman mujmal. Selagi mereka mengiktikadkan bahwa Allah bersifat dengan segala sifat kesempurnaan, sahlah iman mereka. Jelas ya, kira-kira ya? Ya Allah. Nah, masih males-males lagi ngaji tauhid? Ya, silakan. Ya gini, al-jazmu, keyakinan yang mantap, dia tidak akan mendapatkan al-jazmu kecuali pertama, keyakinan dia itu sesuai dengan fakta. Tuh. Kedua, keyakinan dia itu harus ada dasar dalilnya. Jazmu juga mantep, tapi nggak sesuai dengan realita. Mereka katakan Tuhan itu Esa, tapi 3 kan nggak sesuai fakta. Faktanya Tuhan itu Esa ya 1, nggak ada Tuhan 2, nggak ada Tuhan 3. Karena kalau Tuhan itu berbilang ada aja 2 Tuhan, itu nggak mungkin. Pasti bertumbuk aja Tuhan tuh, begaduh. Tuhan kalau ada 2 nggak mungkin. Apalagi 3, apalagi 4. Jadi kita dengan mereka sama-sama berkeyakinan Tuhan Esa, betul? Orang Nasorok berkeyakinan Tuhan Esa. Kita juga berkeyakinan Tuhan Esa. Tapi di mana letak perbedaannya? Pada sesuai al-mutabik lil waqi' anid dalil. Ya, pada kenyataannya yang berbeda. Keyakinannya sama, Tuhan itu Esa. Mereka meyakini Tuhan Esa, betul? Kita juga meyakini Tuhan itu Esa, tapi pada al-mutabiknya, pada fakta realitanya beda. Mereka mengatakan Tuhan Esa tapi 3. Kan nggak masuk akal. Sementara kita Tuhan Esa ya 1. Nah, ini yang betul. Nah, kemudian ya, setelah keyakinan kita yang mantap tadi sesuai dengan realitanya, kenyataannya Tuhan Esa yaitu 1, ada nggak dalil pendukungnya dari Al-Quran hadis? Ada? Kul huwallahu ahad. Kalau udah terpenuhi 2 kriteria ini, jazmulah dia. Dan itu kan nggak didapat kalau kita nggak ngaji tauhid. Apa dalil Allah bersifat kidam? Dalil Allah bersifat baqo? Dalil Allah bersifat mukhalafatulil hawadis? Dalil Allah bersifat qiyamuhu ta'ala binafsi? Kan nggak kita pahami itu kalau kita nggak belajar tauhid. Makanya nggak jazm dia. Tapi soal yakinnya, keyakinannya jangan diragukan. Jadi orang yang taklid yang dipermasalahkan tadi bukan imannya, tapi al-jazmunya. Kenapa al-jazmunya yang dipermasalahkan? Karena dia nggak belajar tauhid. Kalau dia tidak belajar tauhid, nggak akan didapat dalil-dalil tentang keyakinan dia itu. Nah, dapat arah ceritanya kan?
Nah, seperti itu. Paham, Pak Mul? Nah, ada yang lain kira-kira? Udah mau jam 10. Kita baru bahas takrif, ya, yaitu definisi. Sedikit lagi ya. Dalam ilmu tauhid, ya, dalilnya tadi harus yakin. Maka tidak dibenarkan taklid dalam ilmu tauhid. Tapi dalam ilmu fikih justru wajib kita taklid kepada salah satu mazhab yang 4. Di dalam kitab Fathul Majid fi Bayani Taklid, ya, karya Syekh Ahmad At-Tarmasi, adik dari Syekh Mahfud. Tadi saya katakan Syekh Mahfud At-Tarmasi itu 7 bersaudara laki-laki semuanya jadi ulama semuanya. Tenang nggak orang tuanya kira-kira tuh ya? Ya, Imam Syafi'i bilang gini, Imam Syafi'i, aku heran dalam satu keluarga nggak ada satu orang pun yang diantara mereka jadi orang alim. Jadi Bapak Ibu maksudnya gini, kalau ya punya anak, ya harus dijadikan satu orang aja yang jadi ustadz. Ya, karena Imam Syafi'i sendiri heran. Aku heran, sangat heran, kata Imam Syafi'i, melihat keluarga yang satu orang pun nggak ada yang jadi ustadz. Imam Syafi'i yang bilang ya. Nah, jadi anaknya berapa kita misalnya 5. Yang satu jadi dokter, yang satu jadi insinyur, yang satu jadi ini. Satu orang harus jadi ulama, ustadz lah minimal. Ya, supaya Imam Syafi'i nggak heran gitu loh. Ya. Nah, itu dia. Kenapa? Yang satu itu harapkan pertolongannya nanti. Ya, ini 7 orang bersaudara 7 jadi ulama. Syekh Ahmad At-Tarmasi dalam kitab Fathul Majid fi Bayani Taklid, ya, apa kata Syekh Ahmad At-Tarmasi? Meninggalkan madhab, tarkul madhahib, ya, al-ismu, mengutip Imam Malik. Imam Malik itu guru siapa? Imam Syafi'i. Imam Malik dalam tauhid nggak boleh taklid. Dalam fikih wajib taklid. Taklid kepada salah satu mazhab yang 4. Jangan kayak kaum sumbu pendek. Dalam masalah fikih mereka nggak taklid. Dalam tauhid mereka taklid ke Ibnu Taimiyah. Ya kan? Ke tokoh mereka, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Kalau kita enggak, kita ikut koridor. Tauhid, dalam tauhid kita enggak boleh taklid. Dalam fikih kita wajib taklid. Makanya mazhab kita mazhab apa? Ada di sini selain mazhab Syafi'i. Enggak ada, yang penting jelas kita bermazhab dengan salah satu mazhab yang 4. Ini sudah benar koridornya. Tapi kaum sumbu pendek, mereka kebalik. Dalam fikih enggak pakai taklid, cukup kembali ke Al-Qur'an Sunnah. Dalam akidah justru mereka taklid kepada Ibnu Taimiyah, taklid kepada Muhammad bin Abdul Wahab. Ya, syukur, nikmat terbesar di antara yang Allah berikan kepada kita selain nikmat Islam, nikmat iman dan Islam, nikmat terbesar yang berikutnya kita dikelompokkan, digolongkan kepada kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu termasuk nikmat yang agung itu. Ya. Nah, karena banyak saudara-saudara kita dia beriman, dia Islam, tapi akidahnya Mu'tazilah, ya, akidahnya Wahabi, kan itu kan, dan lain-lain sebagainya. Nah, kita ditakdirkan Allah, ya, masuk ke dalam golongan-golongan orang yang selamat, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu termasuk nikmat yang sangat agung. Ya, alhamdulillah. Takut awak udah ngaji Durus Samin, tiba-tiba udah berubah pula, ya kan, jadi kaum sumbu pendek. Cuman itu ya. Tapi insya Allah saya nggak pernah dengar sih orang yang ngaji betul-betul ngaji, ya, berubah mazhab jadi mazhab Wahabi misalnya, nggak ada. Tapi banyak yang Wahabi ngaji, jadi Ahlus Sunnah. Nah, itu banyak kita dengar, ya. Nggak pernah ya sejarahnya orang yang ngaji itu ikut-ikut akidah seperti itu, nggak ada. Dah, itu aja barangkali saya kembalikan kepada moderator.